Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan menyediakan berkat yang baru buat setiap kita, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan yang baik yang menyediakan berkat serta anugerah setiap hari. Selalu baru setiap hari ya Tuhan. Engkau sediakan buat setiap kami. Dan pagi hari ini setiap kami boleh datang kepadamu. Itu suatu anugerah buat kami ya Tuhan. Terima kasih, berkati ibadah pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Biar apa yang kami persembahkan kepadamu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Engkau dimuliakan ya Tuhan pagi hari ini. Dan setiap kami boleh menyenangkan akan hatimu. Berkati ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami perlu akan Engkau ya Tuhan. Dan Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Hallelujah.
keajaiban-Mu terjadi dalam hidup setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Yang sedang sakit disembuhkan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menikmati akan keajaiban-Mu dalam hidup kami. Keajaiban-Mu terjadi dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami, Tuhan, kesehatan kami. Keajaiban-Mu terjadi dalam segala aspek kehidupan kami. Dan kami percaya pagi hari ini sungguh keajaiban-Mu dinyatakan buat setiap kami ya Tuhan. Dan kami boleh memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami ditaburi kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh bertumbuh, boleh berakar dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita kembali untuk membuka hati, mendengarkan firman Tuhan, supaya kita diberkati dan bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan setelah kita memuji serta menyembah namanya Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala sekali lagi. Bapa kami yang baik dalam surga, berkatilah kami dengan firman-Mu, yaitu makanan yang rohani, roti yang surgawi, mengenyangkan kami sehingga kami puas dengan Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami cinta, dan kami semakin lebih dalam lagi mengenal-Mu. Urapi firman-Mu dan kami semua dengan roh-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini kita akan belajar satu tema dengan yang saya beri judul membangun diri untuk menantikan kedatangan Tuhan. Puji Tuhan, Alkitab yang kita punya banyak berisi mengenai hal kedatangan Tuhan yang kali kedua. Bahkan kalau kita menarik waktu kapan Alkitab lebih ditekankan mengenai hal kedatangan Tuhan, yaitu pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Ia berjanji bahwa Ia akan datang kembali. Sejak itulah para murid-murid Tuhan, para rasul-rasul Tuhan dengan sebuah semangat, sebuah passion menanti-nanti akan kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu adalah keliru kalau kita yang hidup 2000 tahun kemudian daripada sejarah gereja mula-mula, kita tidak punya passion, kita tidak punya exciting atau gairah untuk menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi untuk dapat menantikan kedatangan Tuhan, kitab Yudas yang menjadi landasan nats pada pagi hari ini mengajar kita bagaimana kita membangun diri. Baik, mari kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Yudas pasal yang pertama ayat 20 hingga ayat 23. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 21. Peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan membaca nats yang kita barusan saja membaca, maka ada beberapa hal yang diberikan oleh Rasul Yudas kepada kita orang-orang percaya yang bergairah menantikan datangnya Kristus yang kedua kali. Baik, kita melihat orang yang menantikan kedatangan Tuhan wajib, ya bukan sebuah pilihan, wajib membangun hal-hal berikut ini. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya adalah orang-orang yang menantikan Tuhan
untuk datang yang kedua kali, maka kita wajib, saudara, membangun hal-hal yang berikut ini. Mari kita akan belajar bersama-sama dari nats yang kita baca tadi, apa yang perlu kita bangun itu. Dikatakan yang pertama yaitu membangun iman yang paling suci. Kalau kita membaca perumpamaan mengenai seorang janda dengan hakim yang lalim, maka bagian terakhir dari cerita itu Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kalau anak manusia datang yang kedua kali, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi sebuah nubuatan, apa yang dikatakan Tuhan mengenai keadaan iman bagi orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman adalah sebuah kekurangan iman atau ketiadaan iman, karena Tuhan mengatakan adakah anak manusia mendapatkan iman di bumi. Dan hal ini setelah begitu nyata di dalam kehidupan manusia dalam dunia ini, khususnya di dalam kekristenan. Mereka mungkin sekedar beragama tetapi tidak memiliki iman. Dan apa yang dikatakan oleh Yakobus bukan hanya sekedar iman, yaitu membangun iman yang paling suci. Menarik ya, ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Nah, itu menarik, saya garis bawahi kata bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Kita tidak bergantung kepada orang lain, tetapi kita wajib untuk membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana kita dapat membangun iman yang paling suci. Dikatakan demikian, iman bukanlah kepercayaan yang statis ya. Iman sekali lagi bukanlah kepercayaan yang paling statis, tetapi harus bertumbuh dan dewasa. Nah, mengapa demikian? Nanti saya akan bacakan di dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ke yang ke-7 untuk membuktikan bahwa iman yang ada dalam diri kita bukanlah iman yang mandek. Bukan hanya iman percaya kepada Yesus lalu kita menjadi milik Yesus pada waktu kita bertobat lalu kita tidak membangunnya, kita tidak mendevelop iman itu. Tetapi firman Tuhan dengan tegas dan lugas serta jelas mengajarkan kepada kita bahwa iman itu bukanlah sesuatu kepercayaan yang statis, yang mandek, tapi harus dinamis, harus maju terus. Dan terbukti dalam kitab Petrus tadi yang saya ungkapkan dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai 7 mengatakan demikian, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada apa saudara? Imanmu. Jadi iman yang kita punya itu ditambahkan untuk naik level kepada satu stage atau satu tempat yang disebut dengan kebajikan. Nah, apakah berhenti? Tidak, saudara. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Berhenti? Tidak. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ini bukti bahwa rasul-rasul penerus ajaran Kristus mengajarkan kepada gereja pada waktu itu setiap orang percaya mesti mengalami sebuah pertumbuhan dalam imannya, bukan iman yang mandek, bukan iman yang statis,
praktis, saudara. Pertanyaannya adalah kepada kita. Apakah saudara semenjak mengenal Yesus, imanmu dibandingkan dulu sampai sekarang, itu yang bagaimana? Apakah imanmu hanya begitu-begitu saja? Atau Anda seperti kita Petrus ini, mengalami sebuah tahapan-tahapan kemajuan, ada 7 tahapan kemajuan, yang ujungnya, yang endingnya adalah kasih, love. Saudara mengasihi siapa? Saudara-saudara. Dan mengasihi semua orang. Haleluya. Kalau kita lanjutkan ayat ini, maka kalau kita memiliki ini semua, satu perjalanan iman, maka pengenalanmu akan Tuhan, Alkitab mengatakan, akan dibuatnya berhasil. Puji nama Tuhan. Dan inilah yang ditekankan dalam pemuritan. Untuk kita bertumbuh, bukan mandek, saudara. Bukan jadi orang yang biasa-biasa. Dari dulu sampai sekarang sama saja. Tetapi kita mesti growing up. Kita mesti bertumbuh dewasa. Nah, puji Tuhan, haleluya. Apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 15b. Tetapi kami berharap, Paulus dengan teman-temannya, bahwa apabila imanmu saudara makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Jadi Paulus sangat berharap, dan Paulus berdoa, berusaha menumbuhkan iman-iman jemaat yang ada di kota Korintus, di mana imannya makin bertumbuh. Saudara, kembali pertanyaannya kepada kita, bagaimana imanmu? Ya, apakah engkau sudah mengalami sebuah pertumbuhan dalam imanmu? Nah, kalau engkau belum, engkau perlu merenungkan firman Tuhan. Engkau perlu mengubah hidupmu, pikiranmu untuk mendahulukan iman. Karena kalau Tuhan datang, maka kita sudah didapatkan menjadi orang yang membangun akan iman kita. Karena ada satu indikasi, ada satu prediksi yang Tuhan sendiri katakan, apabila Anak Manusia datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Yang kedua, apa yang kita bangun untuk menjadi modal supaya kita dapat menantikan, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah membangun doa di dalam roh. Rupanya Yakobus ini membawa kita kepada pemahaman yang lebih spesifik. Bukan saja iman, tapi iman yang paling suci. Bukan hanya doa, tapi doa yang dipimpin oleh roh. Haleluya. Saudara, mari kita belajar kembali masih dalam ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan yang garis bawahi lagi, berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi inilah yang ditekankan oleh Yakobus lebih dalam dibanding dengan yang lain-lain. Iman yang paling suci bukan sekedar beriman, berdoa bukan sekedar berdoa, tapi berdoa dalam Roh Kudus. Lalu kita bertanya, Pak Bambang, apa yang dimaksud dengan berdoa dalam Roh Kudus? Mari kita akan belajar bersama-sama mengenai berdoa. Ya, saya lebih umum dulu tentang doa karena doa ini penting. Apa yang dikatakan oleh Matthew Henry? Matthew Henry adalah seorang penulis tentang tafsir, ya, dalam dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Bukunya sangat tebal, saudara, ya, dan dia mengatakan demikian, prayer is nurse of faith, atau dengan kata lain, doa itu adalah merawat iman. Jadi kalau saudara tidak pernah berdoa, maka akan ketahuan Anda sedang tidak membangun iman. Tapi kalau Anda adalah orang yang sedang membangun iman yang paling suci, maka itu kata Matthew Henry, Anda harus dikatakan untuk merawat iman tadi berdoa. Nah, kita bertanya lagi, saudara, berapa waktu yang kita telah alokasikan, investasikan dalam doa kita setiap
setiap hari. Saudara yang bisa menjawab, karena saudara yang mengalaminya, yang melakukannya. Lalu disambung dengan apa yang dikatakan oleh Johannes Calvin. Ya, John Calvin mengatakan, whenever the question is respecting the constancy of faith, we must flee to prayer. Wah, benar ya. Dikatakan whenever, kapanpun ya kapanpun. Pertanyaan adalah menghormati konstansi, jadi apa? Kestabilan iman. Dikatakan we must flee to prayer. Kita harus lari kepada doa. Seperti yang ditekan Matthew Henry, bahwa untuk mendapatkan iman atau iman yang konstan, iman yang teguh, iman yang kuat, we must flee to prayer. Kita harus lari kepada doa. Haleluya. Dalam Injil Tuhan mengatakan, tidakkah engkau kuat berdoa 1 jam lamanya. Haleluya. Saudara, kalau Anda tiap hari punya disiplin rohani, membangun diri dalam doa, haleluya, maka saudara pasti membangun iman yang paling suci. Membangun iman saudara untuk menyongsong datangnya Tuhan yang kedua kali. Baik, itu secara umum. Maka secara lebih khusus saya ingin menjabarkan demikian. Apa yang dikatakan berdoa di dalam roh berarti mengizinkan Roh Kudus mengendalikan dan memimpin perkataan atau doa Anda. Jadi kalau Anda yang dikategorikan berdoa di dalam roh, maka doa kita itu bukan sesuatu yang diulang-ulang, sesuatu yang dicatat, yang begitu-begitu, tetapi kita dipimpin, ya kita mengalir perkataan kita dengan pimpinan Roh Kudus. Saya mengutip dalam Roma pasal 8 ayat 26, dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Puji nama Tuhan. Saya pernah melihat ada seorang pelayan Tuhan atau seorang majelis atau apalah ya gitu, yang sebetulnya dia telah menyandang predikat tadi, tetapi pada waktu diminta berdoa, dia membaca bacaannya, dia membaca satu bacaan. Nah itu saudara, kalau kita membandingkan dengan apa yang diajarkan kitab Roma dan tadi, mengatakan bahwa doa kita mesti dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan sebuah hafalan, bukan sebuah syair yang tertulis lalu kita ucapkan. Bukanlah demikian, tetapi Roh Kudus mengendalikan dan memimpin perkataan kita. Sebab saudara apa? Karena kadang-kali kita sudah tidak mampu berdoa, ya. Kita sudah tidak punya sebuah agenda atau jadwal atau permintaan yang biasa kita lakukan karena tekanan-tekanan yang sangat sulit sehingga kita tidak mampu berkata-kata, dan dikatakan Roh itu memimpin kita untuk berdoa kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, kita bisa bersyafaat untuk sesuatu yang Tuhan taruh dalam diri kita. Kita berdoa bagi seseorang, kita berdoa bagi sebuah tempat di mana kita diminta dukungannya oleh orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita. Nah saudara, kita adalah orang Pentakosta karismatik. Kita mesti hidup di dalam ayat ini, di mana doa kita itu dipimpin, dikendalikan oleh Roh. Yang selanjutnya, berdoa di dalam Roh adalah berlawanan dengan hidup yang dikendalikan daging, saudara. Jadi kalau kita berdoa dalam Roh, kita tidak meminta untuk diri kita sendiri sesuatu untuk keinginan duniawi, sesuatu untuk memuaskan pribadi kita, tetapi kita berlawanan dengan itu, ya. Karena kalau kita dipimpin oleh Roh, maka doa kita itu
bukan hanya untuk memuaskan diri, ya. Keinginan Tuhan, aku perlu mobil yang lebih baik. Tuhan, aku perlu rumah yang lebih baik. Tuhan, ya, bukan tidak boleh saudara, tapi itulah sesuatu yang di dunia ini. Bukankah ada keperluan doa yang lain-lain saudara, yang lebih penting yang dapat kita naikkan di hadapan Tuhan. Jadi apakah doamu adalah doa yang meminta-minta untuk memuaskan dirimu sendiri, untuk memuaskan keinginanmu sendiri, atau engkau sedang memangkas keinginan-keinginan daging karena engkau sedang mengutamakan hidup yang dipimpin oleh roh. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Haleluya. Kalau kita milik Kristus, seperti keteladanan hidup Tuhan Yesus Kristus, ia tidak berurusan, ia tidak memikirkan tentang keinginan daging, tapi bagaimana ia dapat melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah doa yang dipimpin oleh roh. Doa yang tidak untuk memuaskan diri kita. Minta ini, Tuhan handphone baru, Tuhan motor baru, Tuhan mobil baru. Bukan tidak boleh saudara, tetapi itu kebutuhan yang ada di dunia. Ada kebutuhan yang jauh lebih penting daripada itu saudara. Mungkin kalau Anda punya motor baru, punya mobil baru, punya rumah baru, punya deposito banyak, itu berguna untuk keinginan saudara, memuaskan nafsu saudara. Tetapi apakah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan? Karena kita adalah pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang selanjutnya, berdoa di dalam Roh Kudus adalah menyembah Allah yang Esa, yang hadir dalam 3 pribadi. Haleluya. Karena Tuhan mengajarkan dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan demikian, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kita percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita itu Ekat, Tuhan kita itu Esa. Saudara, tetapi ia hadir dalam 3 pribadi, yaitu dalam anaknya dan Roh Kudusnya. Jadi kita menyembah kepada Tuhan yang Esa, dan kita sedang dipimpin oleh Roh Tuhan tadi untuk menyembah Tuhan yang Ekat, Tuhan yang satu tadi. Puji nama Tuhan. Dan kita boleh bertemu. Kalau kita melihat ayat-ayat itu selanjutnya dikatakan, maka Allah mencari penyembah-penyembah demikian. Haleluya. Jadi sudah bisa bayangkan kalau kita menyembah dalam roh kepada Allah yang Esa, kita akan terjadi encounter. Kita akan terjadi satu pertemuan dengan Tuhan. Oh, kita merasakan hadirat Tuhan yang indah. Kita ingin berlama-lama, kita ingin berkasih-kasihan dengan Tuhan. Nah saudara, jadi roh kitalah yang perlu ketemu kontak dengan Tuhan. Karena memang roh ini yang telah dihidupkan oleh Tuhan melalui kematiannya, dan roh kita yang dulu mati menjadi hidup, dan itu menjadi satu media, tempat di mana kita bersekutu, bertemu dengan Tuhan. Yang terakhir, mengenai membangun diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu membangun kepedulian bagi orang berdosa. Ada satu kata-kata yang menarik saya, berbuah di tengah musibah. Pandemi ini bisa dikatakan musibah. Terjadi musibah di semua bangsa, di negara-negara, karena akan ekonomi akan menjadi timpang, kemudian sosial juga menjadi terhambat karena adanya keterbatasan, dan sebagai ibadah juga mengalami persoalan saudara. Tetapi apapun situasinya,
baik tidak baik, kita mesti memberitakan firman Tuhan. Yaitu apa? Untuk peduli bagi orang berdosa. Jadi kita tetap berbuah sekalipun di tengah musibah. Ayat 22 hingga ayat 23 dari nats yang kita baca tadi. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah kembali kata belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Tadi ada dua kata yang saya garis bawahi, tunjukkanlah belas kasihan, atau dengan kata lain kepedulian. Saudara, kita memang sudah diselamatkan dan kita akan menerima upah keselamatan itu kelak pada waktu Tuhan datang yang kedua kali. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan suamimu? Bagaimana dengan istrimu? Bagaimana dengan anak-anakmu? Bagaimana dengan orang tuamu? Bagaimana dengan familimu? Bagaimana dengan saudara-saudaramu, sahabat kerabatmu yang mereka belum mengenal Kristus dan belum hidup diselamatkan? Apakah engkau biarkan saja? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat selanjutnya. Penjangkauan orang berdosa itu dimulai dari belas kasihan. Puji Tuhan, saya membaca satu buku mengenai biografi seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia orang yang dipakai dalam menjangkau orang-orang berdosa, dan selalu yang saya temukan bahwa revival itu, mengenai penjangkauan orang berdosa itu, kebangunan rohani itu dimulai dari rasa belas kasih. Hamba Tuhan itu setiap melihat kerumunan orang berdosa, ia berlutut, ia menangis dengan mengatakan, Tuhan selamatkanlah mereka. Tuhan, lepaskanlah mereka dari ikatan dosa, sehingga terjadi sesuatu lawatan Tuhan. Orang-orang dijamah Tuhan dan akhirnya dijangkau untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang-orang yang dipakai Tuhan, mereka meninggalkan negerinya, mereka meninggalkan zona nyamannya, mereka meninggalkan rumahnya, meninggalkan kotanya, dan pergi kepada orang-orang yang belum mereka kenal karena belas kasihan. Seperti Mother Teresa, bagaimana ia meninggalkan negerinya, Tuhan. Ya, kemudian ia datang ke Kalkuta, India, dan digerakkan oleh belas kasih untuk menjangkau orang-orang di sana untuk kerajaan Tuhan. Demikian pula Lilian Tasir. Dia seorang bukan orang Mesir, tapi pada waktu menjelang hari pernikahannya, dia mencoba mengadakan perjalanan ke Mesir, tepatnya di tepi sungai Nil, dan di sana ia menemukan orang-orang yang terlantar. Lalu ia memutuskan untuk tidak kembali ke negerinya dan menikah dengan pasangannya, dan ia merawat orang-orang di tepi sungai Nil itu, dan ribuan yatim piatu ia rawat, saudara. Ia menangkan bagi kerajaan Allah. Nah, saudara, sehingga Lilian Tasir ini disebut the mother of Nile, ibu dari sungai Nil, karena pelayanannya, yaitu dimulai dari rasa belas kasihan. Karena Tuhan telah mengajarkan dalam Injil Matius pasal 9 ayat 36 mengatakan demikian, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka terlelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang menggerakkan hati Yesus. Mengapa ia mau datang ke dalam dunia, mengapa ia mau melayani di dunia, karena hatinya dipenuhi oleh rasa belas kasihan. Jadi mari kita
akan membangun rasa kepedulian, rasa belas kasihan untuk orang berdosa. Supaya nanti apabila Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka kita didapatkannya sebagai hamba yang setia. Karena kita telah mempergunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir mengenai rasa kepedulian kepada orang berdosa. Penjangkauan orang berdosa adalah tugas mengosongkan neraka. Haleluya. Mengapa saudara? Karena setan mau semua orang masuk ke dalam neraka untuk menemani dia, saudara. Maka setan menyesatkan banyak orang untuk tidak peduli tentang neraka kepada mereka yang akan masuk ke dalam neraka. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 15 dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jangan menganggap sepi tentang neraka. Jangan menganggap remeh tentang neraka. Tidak ada batas. Pernah saya jelaskan mengenai neraka, saudara ya. Tidak ada tepi, saudara, di mana akan berlangsung hukuman kekal selama-lamanya. Dan kalau ada orang yang tanpa Kristus, tanpa hidup dengan Kristus, mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Oh saudara, apakah itu orang dekatmu? Apakah itu suamimu? Apakah itu istrimu? Apakah itu anakmu? Atau orang tuamu? Atau siapa saja? Atau kerabatmu? Kita wajib merebut mereka supaya mereka jangan masuk ke dalam api neraka. Tuhan Yesus akan datang segera. Karena hal kedatangannya tadi saya katakan dimulai pada waktu ia pulang ke surga, ke rumah Bapaknya. Dia berjanji, I will back. Aku akan datang kembali. Apa yang Anda sedang kerjakan? Anda membangun karir, bukan tidak boleh, silakan. Anda membangun masa depan, itu baik sekali. Anda membangun kesehatan yang hebat, itu baik. Tetapi jauh lebih baik daripada semuanya, persiapkanlah dirimu untuk 3 hal tadi. Yaitu apa yang dikatakan oleh Rasul Yudas tadi. Dikatakan kita membangun iman yang paling suci. Kita membangun doa di dalam roh. Lalu kita membangun kepedulian atau belas kasihan kepada orang lain. Kiranya Tuhan diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan serta melakukannya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang telah memberitahu kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa Engkau sedang datang. Engkau akan datang segera. Oleh sebab itu kami perlu menuruti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, khususnya mengenai kitab Yudas tadi, bahwa kami perlu membangun iman yang paling suci, kami perlu membangun doa di dalam roh, dan kita perlu membangun kepedulian bagi orang berdosa. Terima kasih, pakailah kami, bawa kami lebih dekat mengasihi Engkau, mengenal-Mu dan melayani-Mu. Meteraikan firman-Mu oleh Roh Kudus-Mu atas hidup kami. Karena kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Wah, tidak terasa bahwa kita sudah menginjak di bulan Agustus. Dan seperti biasanya setiap awal bulan kita mengadakan perjamuan Tuhan. Karena ini perintah yang datangnya dari Tuhan. Saudara, mari kita masuki perjamuan Tuhan ini dengan takut akan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sudah menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Sekarang mari kita berdoa menyerahkan kedua unsur ini supaya Tuhan memberkati kita. Ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada pemulihan Tuhan
dinyatakan. Bapa, di tangan kami sudah ada roti dan anggur, adalah tubuh dan darah-Mu. Tuhan memberkati supaya kami akan makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan. Tuhan berkati kami yang lemah iman, kuatkan. Kami yang jauh, dekatkan. Kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang pegang unsur roti ini yang adalah tubuh Tuhan, dan dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Angkatlah dengan tangan kananmu di hadapan Tuhan dengan hati yang rindu dan mengasihi Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia mengambil roti, lalu sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang angkatlah cawan ini yang berisi anggur, yang adalah darahnya. Darah yang mahal, yang telah menebus kita dari kutuk dosa, sehingga kita menjadi milik Tuhan. Sekarang angkatlah di hadapan Tuhan dan dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Demikian ia juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, mari kita datang secara pribadi, lepas pribadi, dan mengatakan, Tuhan terima kasih buat tubuhmu, buat darahmu yang telah kau berikan kepada kami. Engkau disiksa di atas Kalvari, di kayu yang kasar. Terima kasih buat penebusan dosa. Terima kasih buat pengampunan. Terima kasih buat kelepasan. Terima kasih buat pembebasan. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat kecukupan. Oh, karena salibmu itu cukup buat kami. Terima kasih Tuhan, kami terima mujizat Tuhan, kami terima anugerah Tuhan. Melalui perjamuan ini, kami yang sakit disembuhkan, kami yang kekurangan dicukupkan, kami yang jauh didekatkan, kami yang terikat dilepaskan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki perjamuan Tuhan dan kita berada dalam ujung ibadah kita untuk akhir ibadah ini. Dan sebelum selesai ibadah ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah ada kesempatan kepada kita semua untuk dapat memberkati pekerjaan Tuhan. Ada QR, ada e-banking, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui virtual atau bisa melalui langsung kalau Bapak Ibu saudara-saudari tidak biasa menggunakan uang virtual. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk habis ibadah ini ada Joy Kid, temanilah anak-anak usia sekolah minggu untuk beribadah di dalam sekolah minggu karena mereka sangat dibutuhkan bagi gereja Tuhan di kemudian hari. Kemudian yang selanjutnya ada pemuritan yang masih berlangsung. Mari kita akan setia dalam kelas pemuritan ini maupun dalam kelompok-kelompok kecil yang saudara akan ikuti. Yang selanjutnya pada hari Sabtu kita akan mengadakan doa fajar pukul 4:30 saudara. Nah, akan kelihatan kualitas doa saudara ya. Apakah Anda membiasakan diri bangun pagi-pagi atau saudara adalah bangsawan, bongso, tangiawan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita mencari Tuhan di early morning ya, pada pagi yang
yang awal. Di subuh itu kita mencari Tuhan, kita ketemu dengan Tuhan, dan kita rasakan sesuatu yang berbeda. Yang selanjutnya hari Minggu besok kita masih beribadah secara virtual, dan ada kabar baik. Kita akan dilayani oleh Pastor Richard Yoga yang datang. Pendeta ini melayani di Papua, saudara ya. Orangnya luar biasa, ya, luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengikutinya akan kehilangan berkat yang besar. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, mari kita akan akhiri ibadah ini di dalam doa. Kita menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan yang hidup, tangan Tuhan pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan sekalipun kami beribadah secara virtual atau online. Tuhan memberkati kami karena Engkau Allah yang tidak terbatas. Tidak ada ruang dan waktu yang dapat menghalangi berkat-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, Engkau mengenal kami sebagai domba-domba-Mu. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan, Engkau mengenal satu persatu. Kalau mereka di rumah sedang isoman, kalau mereka ada di rumah sakit, Tuhan lawatlah mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu, belas kasih-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, mujizat-Mu Kau nyatakan atas mereka. Mereka boleh sembuh, dibebaskan dari virus-virus jahat itu. Dan mereka boleh kembali hidup normal untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Apabila ada yang kekurangan, Tuhan Kau gembala yang baik. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Oh, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu untuk mereka. Peliharalah mereka setiap waktu, setiap hari, akan kebutuhan-kebutuhan mereka, akan masa depan mereka. Tuhan, kalau ada yang kehilangan damai sejahtera, Tuhan Engkaulah Jehovah Shalom, Allah yang memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, rumah tangga kami, bisnis dan usaha kami, pendidikan kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang sangat peduli. Terima kasih, berkati kami Tuhan dengan berkat-Mu yang Kau janjikan bagi umat-Mu. Terima kasih. Sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan-Mu di hadapan Tuhan dan dengarkanlah apa yang Tuhan nyatakan kepada kita, berikan kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang tinggal bersama kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Yesus memberkati.